Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6386, Warisan Yuan Yanri. Chu Feng, bertemu denganmu adalah kejutan yang menyenangkan bagi kami. Dengan Anda menjadi penengah, konflik antara kami dan Istana Surgawi Tubuh Ilahi akan lebih mudah diselesaikan, tambah Patriark Klan Surgawi Huangfu. Mendengar ini, Chu Feng merasa lega. Meskipun kekuatan Istana Surgawi Tubuh Ilahi saat ini telah meningkat dibandingkan masa lalu, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan klan Surgawi Huangfu. Jika klan Surgawi Huangfu benar-benar ingin membunuh mereka, maka Istana Surgawi Tubuh Ilahi kemungkinan besar akan menghadapi bencana kehancuran. Inilah sebabnya Chu Feng langsung memohon belas kasihan. Saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah wajah saya bermanfaat. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, Istana Surgawi Tubuh Ilahi telah berjasa kepada Wang Qiang, dan Chu Feng tidak bisa hanya melihat kekuatan saudaranya runtuh. Terlebih lagi, Chu Feng memiliki kesan yang baik tentang Yuan Yanri. Chu Feng, mereka tidak akan bertarung, dan Istana Surgawi Tubuh Ilahi tidak dapat membantu. Kenapa kau tidak membiarkan klan Surgawi Huangfu membantumu mengambil inisiatif? Tanya Egi. Dibandingkan dengan Istana Surgawi Tubuh Ilahi, Egi lebih peduli apakah Chu Feng bisa mendapatkan manfaat apapun. Tidak perlu terburu-buru. Peta yang disajikan sebelumnya bukan sekadar peta. Peta ini juga berisi beberapa metode untuk memecahkannya. Metode untuk memecahkannya sangat rumit. Saya sudah memikirkannya matang-matang, tetapi saya belum berhasil menemukannya. Jadi, meskipun Jie Mubai pergi ke sana lebih dulu, dia tidak akan bisa menyelesaikannya secepat itu. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan sebagian, itu mungkin hanya bantuanku, kata Chu Feng. Bagaimana jika tebakanmu salah, dan tempat itu ternyata sangat mudah dibobol? Bisakah Jie Mubai memecahkannya? Tanya Egi. Itulah yang pantas aku dapatkan. Aku salah menebak. Ini masalahku. Aku harus bertanggung jawab atas tebakanku yang salah, kata Chu Feng. Jangan berpura-pura. Kau tampak sangat percaya diri, kan? Lagi pula, aku, Sang Ratu, percaya pada penilaianmu, kata Egi sambil tersenyum. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan Surgawi Huangfu sedang mengobrol dengan Chu Feng. Antusiasme yang mereka tunjukkan seolah-olah mereka berutang budi pada Chu Feng. Itu bahkan tidak bisa disebut antusiasme, melainkan lebih seperti perhatian. Kalau cuma Huangfu Shengyu dan Huangfu Zantiansih oke-oke saja, tapi ketua klan Surgawi Huangfu yang terhormat juga begitu. Chu Feng merasa sedikit malu. Terakhir kali mereka bertemu, mereka tampak tidak begitu antusias. Namun hanya klan Surgawi Huangfu sendiri yang mengetahuinya. Mereka menyesali perpisahan mereka dengan Chu Feng terakhir kali, menyesali tidak melanjutkan hubungan mereka dengan Chu Feng lebih jauh. Inilah sebabnya mereka begitu antusias ketika bertemu kembali. Faktanya, mereka kebetulan bertemu Chu Feng kali ini, jadi mereka berkata bahwa mereka tidak berniat melakukan apapun pada Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Kalau tidak, mereka benar-benar berniat membalas dendam pada Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Sekalipun mereka tidak menghancurkan Istana Surgawi Tubuh Ilahi, mereka pasti akan membuat Istana Surgawi Tubuh Ilahi menderita kerugian besar. Lagi pula, klan Surgawi Huangfu berani menimbulkan masalah di puncak 9 surga, dan mereka tidak pernah menjadi orang baik. Di makam kuno, di luar dunia makam, lapisan cahaya terang muncul, menutupi seluruh dunia makam. Itu adalah formasi pertahanan, tetapi formasi pertahanan ini bukan milik dunia ini. Itu adalah karya Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Formasi pertahanan ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling kuat adalah lapisan paling dalam. Di bawah batu nisan yang besar, terdapat para master Istana Surgawi Tubuh Ilahi yang berdempetan. Namun sekarang, hampir semua orang duduk bersila, berpartisipasi dalam mengaktifkan formasi pertahanan. Namun ada 2 pengecualian, mereka adalah penguasa tubuh Istana Surgawi Tubuh Ilahi dan cucunya Yuan Yanri. Penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi,
sedang duduk bersila di tanah. Wajah, leher, tangan, dan seluruh bagian tubuhnya yang tak tertutup pakaian dipenuhi bekas luka yang mengerikan, dan bekas luka itu sudah ada sejak lama. Namun cedera semacam ini tidak ada pada awal-awal menjadi dewa. Saat itu, ia memegang tongkat emas berujung tebal. Tongkat itu tidak tampak seperti senjata biasa, melainkan semacam harta karun rahasia. Aura penguasa istana surgawi tubuh ilahi tidak tersembunyi, namun aura yang dipancarkannya bukan lagi aura dewa langit tingkat 1, melainkan aura dewa langit tingkat 2. Tetapi bahkan dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia masih penuh kewaspadaan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Semua ini karena Yuan Yanri. Yuan Yanri berdiri di depan batu nisan, dan pada batu nisan yang diukir dengan kata-kata makam Dewa Ventian, sinar aura yang mengandung jimat, seperti ular panjang, muncul darinya dan menyatu ke dalam tubuh Yuan Yanri. Yuan Yanri menerima warisan. Ini juga alasan mengapa istana surgawi tubuh ilahi begitu gugup. Lagi pula, mereka sebelumnya pernah berselisih dengan orang-orang dari klan surgawi Huangfu. Meskipun para tetua klan surgawi Huangfu yang menyerang terlebih dahulu dan melukai orang-orang istana surgawi tubuh ilahi, mereka melawan dan menunjukkan belas kasihan. Tetapi ras kuno sudah membenci seniman bela diri saat ini, dan dia tahu bahwa penalaran tidak akan berhasil. Namun, dia tidak tahu orang-orang kuat macam apa yang dimiliki klan surgawi Huangfu. Meskipun dia tidak yakin klan surgawi Huangfu pasti akan membalas, bagaimana jika mereka datang? Kebetulan saat itu adalah saat yang genting bagi Yuan Yanri untuk menerima warisan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Kau sungguh di sini? Tiba-tiba, penguasa tubuh istana surgawi tubuh ilahi mengerutkan kening dan segera berdiri. Pada saat yang sama, semua orang di istana surgawi tubuh ilahi berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan formasi. Formasi itu menjadi semakin kuat. Armada kapal perang klan surgawi Huangfu muncul di langit berbintang yang jauh dan mendekat dengan cepat. Bum bum bum. Tiba-tiba, tekanan dahsyat melintasi langit berbintang, mengalir turun, dan mendarat di formasi itu. Hal ini membuat semua orang di istana surgawi tubuh ilahi, termasuk kepala istana, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Dewa tingkat 3. Sekalipun mereka melawan mati-matian, formasi ini mungkin tidak akan mampu bertahan lama dan akhirnya akan hancur. Apakah klan surgawi Huangfu begitu kuat? Banyak orang sudah tampak putus asa. Kenapa panik? Jangan sampai kehilangan muka demi istana surgawi tubuh ilahiku. Penguasa tubuh istana surgawi tubuh ilahi berteriak keras, hal yang paling ditakuti bagi seorang seniman bela diri adalah menjadi pengecut sebelum pertempuran, karena itu akan membuat pertempuran tidak berarti lagi. Namun saat itu, Yuan Yanri berkata, "Kakek, mari kita serahkan warisan ini kepada mereka. Kita tidak perlu menghancurkan masa depan keluarga kita hanya demi sebuah warisan." Yuan, kalau sesederhana itu, ras-ras kuno memusuhi kita, para kultivator saat ini. Mereka datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kita mungkin takkan bisa lolos tanpa cedera hanya dengan menyerahkan warisan kita. Lagi pula, istana surgawi tubuh ilahiku memiliki banyak tubuh ilahi pemberian dewa yang kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak merindukannya? Penguasa istana surgawi tubuh ilahi sebelumnya telah menegur semua orang di istana surgawi tubuh ilahi, tetapi pada saat ini nadanya mengungkapkan ketidakberdayanya. Ketika pidato utama mencapai titik ini, sebuah suara yang familiar terdengar bersamaan dengan tekanan dari Dewa Surgawi tingkat 3. Itu bukan suara pemimpin klan surgawi Huangfu, tapi Chu Feng. Saudara Yuan, terimalah warisan ini dengan tenang. Klan surgawi Huangfu bukanlah musuh. Ternyata apa yang dikeluarkan oleh pemimpin klan surgawi Huangfu bukanlah paksaan murni, melainkan sarana untuk mencapai tujuannya. Hal ini memungkinkan suara Chu Feng menembus formasi pertahanan dan mencapai setiap sudut dunia itu. Alasan mengapa dia terburu-buru menyampaikan pesan itu adalah karena Chu Feng berada sangat jauh dan menemukan bahwa pewarisan telah dimulai. Pemilik makam ini, seperti yang ditunjukkan pada batu nisan, disebut Master Ventian.
Setidaknya namanya menunjukkan bahwa ia pandai dalam hal api. Apa yang dimiliki Yuan Yanri adalah tubuh ilahi api matahari yang kebetulan berhubungan dengan api. Selain itu, istana surgawi tubuh ilahi mati-matian menjaga tempat ini, jadi Chu Feng menduga bahwa tempat ini sangat cocok untuk Yuan Yanri. Pada saat kritis pewarisan, hal itu tidak boleh diganggu. Jika tidak, mungkin ada bahaya. Itulah sebabnya saya mulai menyampaikan pesan dari jarak jauh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.